dalam sebuah bisnis konveksi ada saat-saat di mana kita itu bingung mentok padahal justru sedang banyak pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektono dimanapun Anda berada, juga sahabat konveksi semuanya di tanah air. Jangan lupa, konveksi di tanah air adalah UMKM yang turut membantu membangun bangsa. Saya berharap bahwa konveksi kita, UMKM konveksi, bisa berkembang, tumbuh, maju, dan tentunya banyak memberikan manfaat untuk sesama. Itu sahabat semuanya. Sahabat konveksi, pernah nggak sahabat merasakan bahwa di saat ada sebuah pekerjaan atau order tapi ternyata mentok pendanaannya terbatas? Seperti itu sahabat semuanya. Kadang-kadang kan pengusaha konveksi itu bingungnya ada dua. Di saat kosong, di saat sepi, bingung mencari order bagaimana. Tapi ada satu lagi, di saat banyak pekerjaan, sementara pekerjaan juga terbatas, kapasitasnya, atau juga dana kita yang terbatas. Sahabat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi lah, juga pengalaman teman-teman yang lain, tentang di saat banyak order, kemudian juga ada pekerjaan, tapi pendanaan kita mentok. Artinya tidak cukup mendanai. Dari mana sumber dananya agar kita bisa tetap menjalankan usaha konveksi kita? Sahabat semuanya, saksikan sampai selesai. Di dalam perjalanannya memang konveksi itu tentunya membutuhkan dana untuk menggulirkan menjalankan perusahaannya. Di saat sahabat semua mendapatkan pekerjaan, tentunya memerlukan dana untuk membiayainya, baik itu membiayai pembelian bahan baku ataupun juga menggaji para pekerja kita. Itu kan sahabat semuanya. Selain bahan baku juga gaji kan perlu disiapkan. Sahabat semuanya, berdasarkan pengalaman yang saya alami nih, untuk mendanai sebuah konveksi agar bisa berjalan itu saya membaginya empat sumber pendanaan sahabat semuanya. Ini bisa menjadi alternatif juga buat teman-teman sesama UMKM konveksi. Sahabat semuanya, yang pertama adalah menggunakan dana pribadi kita. Kita punya tabungan, kita punya kas untuk mendanai konveksi kita. Beli bahan baku dari kita, menggaji juga dari kita, sehingga sudah bajunya jadi, nanti kita jual barulah jadi dana lagi, jadi uang lagi, seperti itu. Itu yang pertama sahabat semuanya. Kemudian juga ada yang kedua. Nah, ini yang kedua cukup ampuh, cukup tidak memberatkan kita. Artinya di saat pekerjaan kita adalah pekerjaan pesanan by order, itu kita bisa menerapkan sistem yang namanya meminta uang muka atau DP, down payment, atau juga yang disebutnya panjar kan, seperti itu. Panjar, ada yang menyebut panjar kan gitu ya, tanda jadi atau tanda akad, seperti itu ya. Nah, itu di saat ada pekerjaan kita bisa bernegosiasi dengan pemberi pekerjaan kita, baik yang maklun ataupun juga yang berdasarkan order. Itu bisa di saat pekerjaan kita terima masuk, nah kita bisa bernego meminta bantuan untuk mereka itu memberikan uang muka atau tanda jadi. Nah, itu biasanya akan membantu. Berapa besarnya tergantung kesepakatan. Bisa 25%, bisa 30%, bisa juga 50%. Bahkan sesekali bisa jadi ada orang yang membayar lebih duluan, lunas duluan kan, seperti itu sangat membantu kita. Artinya di saat dana kita kepepet, kita bisa bernegosiasi dengan pemberi pekerjaan untuk memberikan uang muka atau DP atau panjar, seperti itu. Jangan malu sahabat semuanya, daripada kita boncos, mendingan kita minta uang muka. Itu biasanya dikasih kok, itu seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian juga ada cara yang ketiga sahabat semuanya. Yang ketiga adalah kita mencari mitra atau mencari, boleh disebut investor lah, atau juga sahabat yang memang bisa membantu. Caranya bisa mungkin pinjam kalau kita berani meminjam, kalau tidak juga bisa berbagi, bermitra, share profit, bisa seperti itu. Ini misalnya satu pekerjaan nih, taruhlah
pekerjaannya 50 juta umpamanya. Setelah dihitung, oh HPP-nya 25 juta saja. Nah, sisanya ada biaya pemasarannya kah, biaya operasional yang lain, distribusi dan lain-lain. Berarti ada keuntungan tuh. Nah, ada keuntungan, sisanya berapa. Nah, baru kita negosiasi dengan sahabat kita, mau nggak nih, saya punya pekerjaan, nah, kita lagi kekurangan dana, yuk bermitra lah sebentar. Nah, bisa sistemnya pinjam atau juga bisa berbagi hasil seperti itu sahabat semuanya. Itu ya, bisa jadi di saat kita mentok bisa alternatif yang ketiga, yaitu cari sahabat, cari mitra, cari orang-orang yang punya dana, kemudian juga kita nego, kita bisa bagi hasil, seperti itu sahabat semuanya. Itu cara yang ketiga, relatif aman juga, asal kitanya bertanggung jawab terhadap uang yang kita pinjam sahabat semua. Nah sahabat semuanya, setelah tadi 3 cara tersebut, maka ada 3 cara alternatif yang keempat, yaitu kita bisa bersinergi dengan bank. Nah, memang ada beberapa orangnya saya nggak mau menggunakan bank, itu adalah pilihan. Artinya seperti ini sahabat semuanya. Bisa bank sekarang kan banyak, ada yang bank konvensional, ada yang juga bank syariah, ada juga koperasi kan seperti itu, ada juga pegadaian itu kan seperti itu. Nah, artinya bisa mencari lembaga keuangan yang akhirnya bisa membantu kita. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan persyaratan yang kita miliki, kemudian juga disesuaikan kebutuhan. Nah, biasanya orang-orang yang punya uang, baik itu lembaga ataupun perorangan, kadang-kadang karena berminat keuntungannya banyak, akhirnya ingin memberikannya banyak. Seperti itu sahabat semuanya. Apabila kita ke bank umpamanya atau kepada lembaga yang lain, kita membutuhkan nih misalnya 100 juta, bisa jadi lembaga tersebut menawarkannya jangan 100 juta, 200 juta dong kan seperti itu. Nah, saran saya apabila sahabat ingin menggunakan lembaga keuangan seperti itu, maka disesuaikan dengan kebutuhan, karena akan menjadi cicilan ya, akan muncul cicilan, akan menjadi beban. Apalagi kalau memang bisa yang sistemnya sesudah beres dibayar lunas, nah itu akan mengurangi beban kita sahabat semuanya. Jadi dari keempat alternatif itu mana yang lebih mungkin dan mana yang lebih baik, maka kita bisa memilihnya. Itu sahabat semuanya. Sahabat semuanya, di dalam meminjam atau menggunakan uang dari luar sahabat semuanya, dan lembaga keuangan juga, saya menyarankan bahwa itu digunakan apabila memang benar-benar perlu karena ada pekerjaannya. Artinya dia untuk akselerasi kan, bukan untuk konsumsi. Nah, seperti itu sahabat semuanya. Apabila untuk konsumsi, biasanya akan habis dan akan menjadi beban seperti itu, bukan menjadi investasi. Itu sahabat semuanya, mudah-mudahan 4 alternatif tadi bisa menjadi pilihan kita untuk mendanai usaha konveksi kita. Semoga menjadi inspirasi. Nah, apabila bermanfaat silakan like, komen, juga subscribe dan bagikan video ini agar banyak para UMKM lain yang menerima manfaat dari informasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.